Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيد الغر محجرين وقائد المجاهدين نبينا وقدواتنا وإمامنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para pemirsa TV MUI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV MUI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berada di bulan Sya'ban dan sebentar lagi tamu yang agung itu akan menghampiri kita semuanya. Yang pertama tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberkahi di bulan yang mulia, di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita hingga datangnya bulan yang kita rindukan dan kita nantikan itu, dikarenakan begitu banyak kemuliaan di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para pemirsa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk mengerjakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana ibadah puasa ini telah juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, dengan tujuan kita semuanya agar menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah ini dikhususkan kepada orang-orang yang rindu dan cemburu tidak dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat khawatir apakah Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hambanya yang beriman atau tidak. Maka kemudian para pemirsa, waktu yang tersisa marilah sama-sama kita manfaatkan untuk melakukan persiapan-persiapan yang matang, persiapan-persiapan agar Ramadan yang akan kita tunaikan ibadah puasa di dalamnya kelak adalah satu ibadah yang begitu bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbatas ini, mudah-mudahan Ramadan menjadi satu aktivitas ibadah yang dapat mengefektifkan umur kita yang terbatas ini, sehingga seakan-akan kita hidup dalam jangka umur yang panjang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita hingga akhir daripada bulan Ramadan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika telah datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup dengan rapat, dan para syaitan yang senantiasa mengganggu manusia dibelenggu. Dan kemudian ini kesempatan bagi kita untuk dapat meningkatkan maqam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 4 persiapan yang dapat kita laksanakan bersama-sama menjelang bulan suci Ramadan ini, agar kemudian ibadah kita di bulan suci Ramadan kelak adalah ibadah yang optimal.
Persiapan yang pertama adalah i'dadul fikri, persiapan ilmu. Persiapan yang pertama adalah persiapan rohani, persiapan kalbu atau i'dadur ruhi. Bukankah kita lihat hari ini begitu banyak manusia yang ketika mendengar akan datang bulan suci Ramadan, mereka berkeluh kesah karena mungkin mereka tidak mampu lagi melakukan apa-apa yang bisa dilakukan oleh manusia di luar bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan mereka kesulitan mencari makan dan minum. Mereka tidak kuat berpuasa. Mereka merasa berat. Mereka merasa hawa yang panas ini adalah semacam siksaan bagi mereka. Namun bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan menjadi bulan yang mereka nanti-nantikan. Bahkan kemudian kita lihat para generasi salafus salih, mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi bulan suci Ramadan bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Persiapan mereka begitu matang, hati mereka begitu berbahagia dan gembira, hati mereka begitu mengharapkan kehadiran bulan tersebut, hati mereka begitu menginginkan dan mencintai bulan suci Ramadan. Karena mereka tahu Ramadan dia adalah syahrul ibadah, dia adalah syahrul maghfirah, dia adalah syahrul taubah, dia adalah syahrul jihad, dia adalah syahrul muasah, dia adalah syahrul azim, dia adalah syahrul Quran, dia adalah syahrul akbar. Dan begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang dapat didatangkan dan kita nikmati ketika datang bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan selain bahwa dia adalah madrasah, bulan tarbiyah bagi umat manusia, wabil khusus kaum muslimin pada khususnya, tetapi Ramadan adalah sarana bagi setiap umat yang beriman untuk berkompetisi satu sama lainnya untuk menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi hati-hati kaum beriman yang telah mempersiapkan dan begitu gembira dan bahagia menghadapi bulan suci Ramadan, mereka begitu tidak sabar. Mereka terus memohon kepada Allah agar kemudian umur mereka dipanjangkan di bulan suci Ramadan. Mereka tahu ketika Nabi SAW bersabda, Ramadanu ila Ramadan, al-jum'ah ila al-jum'ah, mukaffiratu bainahunna, majtunibatil kaba'ir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan hingga bulan Ramadan, Jumat ke Jumat, sesungguhnya menghapus kesalahan-kesalahan mereka dengan syarat selama periode tersebut mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Apakah itu dosa-dosa besar? Al-Imam Al-Baihaqi telah menulis Al-Kaba'ir, ya, atau Al-Imam Az-Zahabi telah menulis Al-Kaba'ir, dosa-dosa besar. Ada 70 lebih dosa besar yang disebutkan di sana. Ketika kita mampu menjaga diri kita dari dosa-dosa besar tersebut, yakinlah kita bahwa Ramadan ini akan menjadi penghapus kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapan yang kedua adalah i'dadul fikri, persiapan ilmu, persiapan akal, persiapan segala sesuatu terkait dengan amaliyah-amaliyah kita selama di bulan suci Ramadan. Kata Nabi SAW, sungguh celaka manusia yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menikmati indahnya bulan suci Ramadan, tetapi bulan suci Ramadan itu tidak menghantarkannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal fil jannah babun yuqalu, padahal di jannah babun, di surga terdapat satu pintu yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang berpuasa dan tidak masuk kepadanya selain orang-orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan pintu surga khusus untuk orang-orang yang berpuasa.
Maka kemudian hanya orang-orang yang memiliki persiapan ilmu yang matang, sehingga kemudian tepat ketika masuk bulan Ramadan, mereka begitu berbahagia. Bahkan banyak yang kemudian bersujud syukur karena mereka merasakan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk dirinya untuk dapat menikmati bulan suci Ramadan. Mereka yang telah melakukan persiapan ilmu sebelum datangnya bulan suci Ramadan, maka kemudian ketika hadir bulan suci Ramadan, bulan tersebut mereka manfaatkan betul-betul dengan ibadah yang sangat optimal. Mereka tidak lagi sedang belajar bagaimana cara berpuasa, apa hukum-hukum tentang berpuasa, karena semuanya telah mereka persiapkan pada minggu-minggu sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Justru ketika datang bulan suci Ramadan, yang mereka lakukan adalah meningkatkan makom dan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah tahu bagaimana tips dan triks untuk dapat sukses di dalam bulan suci Ramadan. Mereka memiliki agenda yang sistematis, terstruktur, yang kemudian mereka juga mampu menjaga ritme ibadahnya, sehingga minggu pertama menuju minggu kedua hingga menuju minggu ketiga, bahkan menuju minggu terakhir, mereka tetap dalam kondisi fit, mereka tetap dalam kondisi optimis, bahkan mereka semakin bersemangat dan semakin bersemangat menuju akhir daripada bulan suci Ramadan. Ini berbeda dengan kebanyakan umat manusia, kaum muslimin pada umumnya, yang mereka tidak mempersiapkan ilmu sebelum hadirnya bulan suci Ramadan. Mereka terkadang kita melihat fenomena bahwa kaum muslimin memenuhi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Umumnya mereka bersemangat pada pekan-pekan pertama daripada bulan suci Ramadan. Tetapi kemudian ketika mendekati akhir bulan suci Ramadan, mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang jauh daripada nilai-nilai keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat berpuasa ini telah diturunkan pada tahun kedua Hijriyah. Maka kemudian sejak tahun itu kita saksikan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlewati melaksanakan ibadah puasa ini kecuali dengan amalan-amalan yang begitu optimal. Kita saksikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang beliau dalam sejarah tidak melaksanakan sebagai contoh salat tarawih setiap malam di masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ini adalah di antara maksud dan tujuan syariat sesungguhnya, agar kemudian salat tarawih itu tidak dianggap sebagai berhukum wajib bagi kaum muslimin sehingga memberatkan kaum muslimin, tetapi adalah keutamaan bahwa kemudian melaksanakan qiyamul lail di bulan suci Ramadan itu hendaknya dilaksanakan setiap malam. Tetapi apa yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa sekalian, kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak melaksanakan salat tarawih setiap malam di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, namun kita umatnya mampu melaksanakan salat tarawih setiap malam di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita saksikan bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memahami bahwa di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu adalah puncak yang tidak boleh kita lalaikan sama sekali, dan karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kesempatan di 10 malam terakhir itu kecuali ditemukan oleh para sahabat sedang iktikaf di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 1 tahun, sekitar 2 tahun sebelum wafatnya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan iktikaf di masjid karena urusan jihad. Tapi kemudian beliau mengqadanya pada tahun berikutnya, sehingga beliau iktikaf selama 20 hari pada tahun berikutnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kaum muslimin mengetahui ilmu, wabil khusus bagaimana kemudian dia mampu menjaga motivasinya, semangatnya, jasadnya,
mulai dari 10 hari pertama menuju 10 hari kedua hingga 10 hari terakhir. Kaum muslimin dan kaum mukminin yang telah memiliki ilmu tentang bagaimana mengisi Ramadan dengan baik, dia mampu menyusun agenda Ramadannya secara matang. Mulai dari apa yang dia harus lakukan di 10 hari pertama, apa yang harus dilakukan pada 10 hari kedua, tentang apa yang harus dia lakukan di 10 hari terakhir. Dia tidak terlalu bersemangat di awal, tetapi dia jaga semangatnya. Dia tidak terlalu hulu, tidak terlalu berlebihan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menemukan dirinya sedang berpuasa, sedang menikmati detik demi detik di dalam bulan suci Ramadan. Dia ingin sekali setiap nafasnya, setiap detik yang dirasakannya di bulan suci Ramadan betul-betul bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kesaksian daripada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ihya'ul lail wa ayqaza ahlahu wa saddal mi'zar. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Nabi kemudian membangunkan keluarganya. Nabi kemudian mengencangkan ikat pinggangnya. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin melaksanakan ibadah hanya untuk dirinya sendiri, tetapi Nabi berharap bahwa Ramadan ini juga mampu menggugah semangat ibadah, mengkondisikan keluarganya, anak dan istrinya, sehingga bersama-sama meniti tangga menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian agenda di 10 hari terakhir itu adalah bagian daripada rencana-rencana kita yang harus kita susun. Kemanakah kita di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Apakah kita sibuk dengan berjalan mencari pakaian-pakaian baru di mall, sehingga orang mengatakan banyak kaum muslimin ketika di 10 hari terakhir mereka tawaf di mall? Ataukah banyak dari kalangan ibu-ibu di 10 hari terakhir mereka sibuk membuat kue untuk persiapan Idul Fitri? Atau kita lihat banyak mereka di 10 hari terakhir kemudian beramai-ramai untuk melaksanakan mudik ke kampungnya masing-masing. Tentu saja mudik adalah perkara yang baik, tetapi kalau kita mampu menjadwalkan agenda program kita dengan terstruktur dan matang, seakan-akan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, maka kemudian akan sangat mudah bagi kita untuk memastikan, untuk merencanakan bahwa di 10 hari terakhir itu kita semuanya sedang ditemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang berdiam di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan datangnya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apakah itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan para pemirsa sekalian, kita ketika seorang manusia mendapatkan kenikmatan malam yang dimuliakan tersebut, seakan-akan kita dianggap dan tercatat beribadah selama 83 tahun 3 bulan lebih tanpa berhenti. Dan bukankah ini satu contoh bagaimana efektivitas umur kita di tengah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat terbatas ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umru ummati baina 60 wa 70 sanah." Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun saja. Dan sedikit sekali yang lebih daripada 70 tahun. Dan Ramadan menjadi jawaban bahwa meskipun secara zahir umurnya hanya 60 hingga 70 tahun,
Dan itu pun kalau umur kita dipanjangkan hingga 60 atau 70 tahun. Tetapi dengan Ramadan, Allah seakan-akan memanjangkan umur kita ratusan tahun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perkara dan satu waktu pun di bulan suci Ramadan kecuali kita berupaya untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu satu amalan saja di bulan suci Ramadan bahkan bisa dilipat gandakan hingga 700 kali lipat, bahkan lebih. Dan ini semuanya membutuhkan persiapan ilmu. Persiapan yang ketiga adalah persiapan yang terkait dengan harta. I'dadul mali. Adalah Nabi SAW dikenal sebagai ajwadun nas, manusia yang paling dermawan. Tetapi ketika datang bulan suci Ramadan, ternyata Nabi SAW jauh lebih dermawan. Wabil khusus bagi Nabi SAW, setiap datang bulan suci Ramadan, maka turun pula malaikat Jibril untuk kemudian memurojaah hafalan Al-Quran beliau, memurojaah qiraat beliau, untuk mengetahui sejauh mana hafalan beliau. Dan Nabi SAW sangat menginginkan ketika malaikat Jibril sedang turun memurojaah hafalan beliau, beliau dalam kondisi kedermawanan yang lebih baik lagi dibandingkan bulan-bulan yang lain. Di bulan suci Ramadan terdapat beberapa agenda yang itu membutuhkan harta. Maka persiapkanlah harta kita jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan selainnya. Bukankah kita telah mengetahui barang siapa yang kemudian memberikan makan orang yang berpuasa, maka ibadah orang yang berpuasa itu akan mengalir kepada yang memberikan ibadah berbuka puasa tanpa mengurangi ibadah atau pahala orang yang berpuasa tersebut. Adalah sangat mudah bagi kita untuk memanfaatkan momentum-momentum acara seperti berbuka puasa untuk kemudian mengundang kebaikan yang begitu banyak untuk kita sendiri. Kita sediakan berbuka puasa untuk orang-orang yang lalu lalang di depan pintu rumah kita, untuk orang-orang yang sedang berada di perjalanan, dengan modal yang sebenarnya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu banyak. Tetapi fadilahnya, subhanallah, adalah fadilah yang begitu besar. Dan ini berarti adalah persiapan yang begitu cerdas, persiapan yang matang, yang dilakukan hanya orang-orang yang berilmu, yang sudah menyiapkan harta dan ilmunya di atas ruh, di atas penerimaan terhadap bulan suci Ramadan yang penuh gembira. Kita sambut bulan suci Ramadan, marhaban ya Ramadan. Maka kemudian kalau 3 persiapan itu sudah kita lakukan dengan baik, maka kita masuk kepada persiapan yang paling penting, yaitu persiapan yang terakhir, yaitu persiapan jasad. Tidak mungkin kita mampu sukses di dalam bulan suci Ramadan kalau jasad kita sering sakit-sakitan dan tidak kuat. Bagi mereka yang memiliki penyakit seperti asam urat, mungkin mah, mungkin kolesterol, ataupun lainnya, mari kita jaga makanan kita mulai hari ini. Kita pastikan agar kemudian ketika datang bulan suci Ramadan, kita sedang berada dalam kondisi sebaik-baik kesehatan kita. Bahkan kemudian selama bulan suci Ramadan pun kita jaga makanan kita, sehingga kemudian justru ketika selesai bulan suci Ramadan tidak muncul penyakit-penyakit yang lain. Dan itulah puasa ala Nabi SAW. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian pasti sehat. Tetapi tidak mungkin kita sehat kalau kemudian cara berpuasa kita tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW. Namun begitu, mulai hari ini, mari kita awali dengan memilih makanan-makanan yang baik. Kita pilih makanan-makanan yang mungkin menjadi pantangan bagi kita semuanya, agar kemudian kita dapat dijumpakan di bulan suci Ramadan dalam kondisi sebaik-baik kesehatan dan dalam kondisi yang fit dan prima 100%. Kita dapat menunaikan seluruh agenda-agenda Ramadan selama 30 hari penuh, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat menjadi hamba-hambanya yang pemenang. Dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar para pemirsa sekalian dan saya wabil khusus, kita semuanya dapat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama ibadah Ramadan ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min babir rayyan, dari pintu ar-rayyan. Nas'alullaha salamatan wal afiyah, wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.